Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man wafa amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala mudzakiran lidzalika يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk mengawali khutbah Jumat ini, khatib mengajak para jamaah sekalian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai dengan hari Jumat hari ini tanggal 9 Agustus 2024 kita semua bisa merasakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita hingga kita mampu menunaikan ibadah Jumat ini dan mampu menjadikan kita hamba terbaik sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa diberikan kembali peluang untuk bisa kembali berjalan di jalan Allah, agar segala yang kita lakukan bisa diberkahi oleh Allah dan akhir hayat kita bisa menjadi akhir yang husnul khatimah insyaallah. Para hadirin sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melahirkan kehidupan yang baik di dunia ini sudah seharusnya kita harus memahami bagaimana hakikat dari kehidupan itu sendiri, yang mana dijelaskan dalam bahasa Quran. Kehidupan dunia yang baik itu hayatan thayyibah, dan diakhiri akhir hayat kita yang baik itu adalah husnul khatimah. Salah satu imam besar yang terkenal, yang tersohor, yaitu Al-Imam Al-Ghazali, pernah mengilustrasikan aktivitas manusia, pernah mengilustrasikan kehidupan manusia dalam salah satu kitab yang fenomenal, kitab yang terkenal, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, yang mana beliau menjelaskan bahwasanya kehidupan itu ibaratkan diilustrasikan seperti seseorang yang sedang menyelam di kedalaman laut, yang mana penyelam ini diberikan satu oksigen, yang mana oksigen ini ada batasan tertentunya, dan penyelam ini memiliki misi untuk membawa beberapa benda tertentu ke permukaan laut. Sehingga ketika penyelam ini mulai menyelam ke kedalaman laut, dia menemukan berbagai macam keindahan di dalam laut, mulai dari ikan yang berwarna-warni, terumbu karang yang tak pernah ia jumpai, bahkan pemandangan-pemandangan yang tak pernah ia ketahui sebelumnya. Sampai pada akhirnya dia menyelam kembali, menyelam terlalu dalam ke dalam laut, yang mana untuk hanya mendapatkan beberapa benda yang dikehendaki ini, ada berbagai tantangan yang dia hadapi. Arus yang begitu kuat, ombak yang menerjang, menghalangi dia untuk bisa mendapatkan benda yang dia kehendaki ini. Dan dia diberikan waktu selama 24 jam untuk mendapatkan benda yang berharga ini. Tapi ternyata dari semua penyelam yang melakukan ekspedisi ini, banyak dari mereka yang gagal melaksanakan misi ini. Kira-kira karena apa mereka gagal menghadapi misi ini? Apakah karena kekurangan oksigen? Atau mungkin karena kekurangan oksigen? Atau mungkin dia ini terhalang oleh kuatnya arus yang begitu kuat di dasar laut? Ternyata
Faktor utama penyelam ini gagal melaksanakan misi ini hanya satu, karena dia lalai dan lupa dengan misi utama dia menyelam ke dalam laut, sehingga ketika ke permukaan laut dia tak mendapatkan apapun itu. Begitulah ilustrasi singkat yang dijabarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitab tersohor, yaitu Ihya Ulumuddin, yang mana dari ilustrasi singkat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya dalam kehidupan ini kita jangan sampai lupa dengan tujuan utama hidup kita di dunia. Allah telah memberi clue kepada kita. Allah telah memberikan informasi jelas kepada kita dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Tujuan utama manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, segala hal yang kita lakukan di dunia ini harus didasari dan diniatkan untuk ibadah. Dan seperti yang dijelaskan dalam ilustrasi tadi, ketika penyelam itu menyelam ke dasar laut, banyak segala rintangan yang ada, mulai dari arus yang begitu kuat, ombak yang menerjang. Semua ini bisa kita analogikan dengan cobaan dan permasalahan yang ada dalam kehidupan kita di dunia nyata. Yang mana ketika masalah itu datang kepada kita, segala permasalahan itu datang dan cobaan itu datang kepada kita, maka tautkanlah perkara dan permasalahan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Ada juga disebutkan dalam riwayat yang berbunyi wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ketika kamu butuh sesuatu, datang, minta kepadaku. Ketika kamu butuh bantuan, butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepadaku. Itu yang Allah tuturkan kepada kita semua. Jangan sampai kita semua menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun menjauh dari kita. Na'udzubillahi min dzalik. Para hadirin salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya kita menggantungkan, mentautkan segala permasalahan yang kita miliki kepada Allah dan tidak menggantungkan urusan kita kepada orang lain. La ta'tamid ila ghairik. Janganlah kamu bergantung kepada orang lain. Karena Sayyidina Ali pernah berkata, aku sudah pernah merasakan segala kepahitan dalam hidup ini. Aku sudah pernah merasakan segala kepahitan dalam hidup ini. Dan yang paling pahit, yang terpahit adalah berharap kepada manusia. Itulah yang dituturkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka kita harus selalu meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan segala permasalahanmu dalam setiap sujudmu. Sampaikan segala permasalahanmu dalam setiap sholatmu. Sampaikan setiap permasalahanmu dalam doamu. Sampaikan segala permasalahanmu dalam sepertiga malam. Karena apa? Karena sholatmu itulah adalah tiang agamamu, dan doamu itu yang akan mengikat dirimu agar tetap kokoh, kuat dan teguh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hadirin sholat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari khatib mengingatkan kepada jamaah sekalian, ingatlah ya ayyuhal mu'minun, ingatlah, tetaplah sholat walaupun nikmat ibadah tak terasa lagi. Tetaplah membaca Al-Quran meskipun rasanya berat sekali.
Karena apa? Karena ridho Allah datang melalui beratnya kita berproses dan semakin sedikitnya kita berprotes. Maka sudah seharusnya mulai dari sekarang kita merecharging diri kita, mengecas diri kita, meningkatkan kualitas ibadah kita dan mentautkan segala permasalahan yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul alim.